Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa dong Mbak Caca. Puji Tuhan. Teman-teman, mari kita satu untuk membangun ibadah pemuda dan kita siapkan hati, kita akan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan telah mengumpulkan kami dan anak-anak-Mu. Kita mau beribadah. Tuhan berkati ibadah hari ini. Hingga awal sampai akhir, Tuhan berikan yang terbaik. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Nah, untuk teman-teman semua, siap memuji nama Tuhan? Amin. Mari kita pujikan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari teman-teman kita pujikan lagu ini dengan semangat baru, dengan sukacita baru. Mari kita bersorak bagi Dia. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Mari kita bersorak bagi Dia. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita pujikan sekali lagi, soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Teman-teman yang terkasih, mari kita menyiapkan hati, kita pujikan dengan sayap-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Percayalah teman-teman, bahwa firman Tuhan terus beserta dengan kita. Terus menguatkan roh dan jiwamu. Maka itulah, ikutilah sayap Tuhan dimanapun Dia berada. Karena kamu akan terbang bersama Dia dengan sayap. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat roh kami Tuhan. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah kami Tuhan, Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Teman-teman, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita mohon tuntunan Tuhan dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Saudari Velin. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami hingga pada saat ini. Kami masih bisa melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing. Kiranya saat ini kami akan mendengarkan firman yang telah Engkau ajarkan ya Tuhan. Kiranya firman ini bisa menjadi pedoman hidup kami dan bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Apa kabar semuanya? Dimanapun teman-teman berada, saat ini kita merasakan satu sukacita bahwa di minggu ini kita telah melewati satu peristiwa penting di dalam iman kekristenan kita, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga.
Oleh karena itu, mari kita baca pada kesempatan kali ini dari Injil Lukas, pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-50 sampai yang ke-53, tentang kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Teman-teman pemuda yang terkasih, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, terangkatnya Tuhan Yesus ke surga, memberikan satu tanda bahwa yang pertama, misi Yesus di bumi telah selesai. Ada beberapa misi yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus selama berada di dunia. Di dalam masa hidupnya yang cukup singkat, begitu banyak dielulukan, Tuhan Yesus telah melaksanakan satu misi, yaitu memberitakan Injil atau kabar sukacita kepada siapapun yang ditemuinya. Kita dapat membaca dari Markus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-38. Dapat kita baca demikian. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Itu adalah misi Tuhan Yesus yang pertama. Misi yang kedua, yaitu menebus dosa manusia. Kita dapat membaca pernyataan Tuhan Yesus di dalam Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-45. Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-45, yang berbunyi demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu adalah misi Tuhan Yesus yang kedua. Apa ada lagi misi yang harus diselesaikan? Ada satu misi lagi, yaitu ini yang satu misi yang sungguh luar biasa. Misi Tuhan Yesus di bumi adalah menggenapi semua janji Allah dan nubuatan para nabi. Kita dapat membaca pada Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-44b yang demikian, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Sehingga misi Tuhan Yesus adalah menutup rangkaian perjanjian lama. Teman-teman muda yang terkasih, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus juga memberikan satu lagi peringatan kepada para murid yang ditinggalkannya. Setelah misi Tuhan Yesus selesai, maka Tuhan Yesus harus segera naik ke surga karena tugasnya selesai. Dan siapakah yang melanjutkan tugas penggembalaan, tugas memberitakan kabar sukacita kepada semua orang? Tugas pemberitaan Injil ini akan dilanjutkan oleh para murid yang sudah dibekalinya dan ditinggalkan untuk hidup di bumi. Teman-teman yang terkasih, apakah kita pernah berpikir bahwa perasaan apa yang dirasakan oleh para murid ketika
Tuhan Yesus terangkat ke surga, bahagia? Ataukah gundah gulana? Ataukah kebingungan? Atau takut? Atau tak tahu harus berbuat apa? Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tentu kita juga bisa merasakan kegalauan para murid pada saat itu. Begitu cepat perubahan-perubahan situasi yang terjadi. Ketika belum lama mereka hidup bersama dengan Yesus, kemudian ditinggalkan mati, kemudian perasaan senang, lega, bahagia, bangkit kembali setelah Yesus bangkit dari kematian. Dan ternyata sekarang Yesus harus pergi meninggalkan mereka. Beban tanggung jawab telah diberikan Tuhan Yesus kepada para murid untuk memberitakan kabar sukacita kepada semua orang di seluruh dunia. Tentu para murid merasakan kegalauan, ketakutan, rasa ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi Tuhan Yesus sudah merasakan perasaan itu, kegalauan yang dirasakan oleh para murid, sehingga Tuhan Yesus memberikan berkat dan memberikan pertolongan melalui Roh Kudus. Tuhan Yesus menjanjikan bahwa setelah dia pergi, maka Roh Kudus akan menggantikan tugasnya untuk menyertai dan memberkati para murid dalam memberitakan kabar sukacita. Teman-teman para muda yang terkasih, mungkin teman-teman juga pernah merasakan di situasi para murid seperti ini. Ketika kita di masa muda, di mana kita merasakan satu masa di mana kita mencari banyak hal, berkelana kemanapun kita suka, tetapi kita juga memiliki sebuah tanggung jawab sebagai anak-anak Allah untuk memberitakan kabar sukacita kepada siapapun yang kita temui. Hal ini agar kabar sukacita itu tidak berhenti pada kita, berkat Tuhan tidak berhenti pada kita, karena hakikat kita adalah diberkati untuk memberkati. Teman-teman yang terkasih, mungkin teman-teman kadang merasakan bingung, tidak tahu apa yang dilakukan, tidak mau tahu, ataupun juga tidak paham harus berbuat apa untuk memberitakan kabar sukacita. Tetapi yakin dan percayalah, Tuhan sudah membekali kita dengan berbagai talenta dan juga dengan roh, hikmat, dan kebijaksanaan. Oleh karena itu teman-teman, jika teman-teman ketika melakukan pelayanan, ketika berusaha untuk menyampaikan kabar sukacita, mengalami rasa buntu, galau, lelah, mungkin juga marah, mungkin saatnya kita mendekat kepada Tuhan. Kita kembali berdoa, meminta hikmat kebijaksanaan, agar Tuhan kembali membuka jalan, sehingga kita bisa melanjutkan tugas pelayanan kita. Tugas dan tanggung jawab kita. Tugas dan tanggung jawab atas talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga kita bisa berguna bagi banyak orang dan memberikan berkat bagi setiap orang di dalam kita menjalani hidup ini. Kita hidup di dunia adalah untuk memberi manfaat bagi banyak orang. Karena hidup kita adalah saluran berkat. Karena berkat itu tidak boleh berhenti pada kita. Tetaplah menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Jangan pernah lelah, jangan pernah ragu ataupun goyah. Kuatkanlah imanmu, jauhilah hal-hal yang negatif, pergunjingan-pergunjingan yang tidak perlu, sehingga teman-teman tetap fokus dan tetap setia di jalan Tuhan. Selamat melayani Tuhan. Jangan ragukan bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati. Haleluya. Amin. Dalam melanjutkan misi Tuhan di dunia ini, kita pasti akan sering menemukan tantangan serta rintangan. Maka dari itu, jangan pernah menyerah dan tetap setialah akan waktu Tuhan. Mari kita pujikan waktu Tuhan.
Dalam hidup, tidak ada yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Semua yang boleh terjadi, sudah Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Percayalah bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, kau tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kesusahan hati ini, mari kita senantiasa percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, itulah yang terbaik Tuhan bagi kamu. Percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Melewati cobaan, mari kita tetap percaya. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kami Tuhan sering tidak mengerti, temani kami Tuhan dalam melewati cobaan ini. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari teman-teman, kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, kembali menghadap ke hadirat-Mu, menyerukan berbagai pergumulan kami, berbagai keluh kesah kami, keresahan kami ya Tuhan, dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini ya Tuhan. Kegiatan kami terasa aneh ya Tuhan, janggal bagi kehidupan kami, tapi kami terus berupaya untuk bersyukur bahwa kami tetap Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan, sehingga kami dapat menjalani hari demi hari dengan penuh sukacita bersama dengan keluarga kami, di saat kami harus tetap
di rumah saja. Meninggalkan banyak kegiatan kami, baik di sekolah, di kampus, di gereja, di masyarakat, dan juga di keluarga. Kiranya Engkau sendiri yang menyertai kami, Engkau yang melindungi kami, sehingga kami tetap beroleh kasih karunia-Mu, beroleh kesempatan untuk tetap menjadi anak-anak-Mu, menjadi terang di tengah-tengah situasi seperti ini ya Tuhan. Kami berharap agar situasi pandemi ini segera berlalu ya Tuhan, sehingga kami dapat kembali kepada aktivitas kami seperti sedia kala. Ya Tuhan Allah Bapa kami menyadari bahwa begitu berat beban dari pemimpin-pemimpin kami, pemimpin negara kami, pemimpin daerah kami dalam menghadapi situasi ini. Kiranya Kau beri para pemimpin kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga dapat mengambil langkah yang tepat dalam menjaga ritme kehidupan kami, dalam menjaga situasi, dalam menjaga semua sektor kehidupan, sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan lancar meskipun banyak hal yang sudah tidak kami lakukan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan teman-teman kami, pergumulan di tengah-tengah keluarga kami. Kami mengetahui bahwa banyak dari orang tua kami sekarang sedang kesulitan di dalam mencari nafkah ya Tuhan, dalam menjaga perekonomian keluarga di tengah-tengah situasi seperti ini. Kiranya Engkau tetap sertai dan berikan kekuatan, Kau berikan keyakinan kepada orang tua kami, sehingga orang tua kami tetap dapat bersukacita, bersyukur dengan segala situasi yang masih dapat kami rasakan sampai saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau tetap jaga dan sertai orang tua kami dalam mencari nafkah, dalam menjaga kehidupan kami sekeluarga ya Tuhan. Kami yakin dan percaya doa kami Engkau sambut dan Engkau memberikan berkat-Mu kepada orang tua kami ya Tuhan, agar orang tua kami dapat tetap sehat, dapat tetap bersemangat di tengah situasi seperti ini. Tak lupa ya Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan teman-teman kami, teman-teman pemuda, di tengah situasi seperti ini ya Tuhan. Teman-teman muda yang biasa aktif, berkegiatan, tetapi sekarang harus merelakan waktunya untuk berdiam diri di rumah, melakukan segala kegiatan secara online. Dan ini terkadang membuat kami merasa jenuh ya Tuhan. Kiranya Engkau sendirian tetap memimpin dan menyertai kami, sehingga kami dapat menjaga situasi di dalam kami berkegiatan dengan baik, tidak merugikan orang lain, dan kami dapat berpikir positif, menjauhi dari segala pergunjingan yang ada, dan berikanlah ide-ide kami muncul di saat situasi seperti ini, sehingga kami dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di sekitar kami, bagi sesama kami di tengah situasi pandemi seperti ini. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk sekolah teman-teman kami, kuliah teman-teman kami, dan juga berbagai pergumulan yang dirasakan oleh teman-teman kami, dari mencari pekerjaan, juga mencari teman hidup ya Tuhan. Kiranya situasi seperti ini menjadikan kami menjadi tidak gampang. Kami harus mencari cara lain, cara baru, bagaimana kami dalam menjalani sekolah, dalam menjalani kuliah, dan juga ketika kami mencari pekerjaan di tengah situasi seperti ini ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang selalu menyertai kami, memimpin kami, sehingga kami anak-anak-Mu ini tidak mudah frustasi ya Tuhan. Kami tidak mudah emosi di tengah segala keterbatasan yang harus kami alami saat ini. Kami yakin dan percaya jalan yang Kau berikan selalu terang, jalan yang Kau berikan selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam kami menjalani hari-hari kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami
kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini kurang beruntung di tengah situasi seperti ini. Kiranya Engkau tetap jaga dan sertai mereka, sehingga semuanya dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu, terus bersyukur terhadap apa yang sudah Engkau berikan dan Engkau karuniakan kepada kami. Dan jangan biarkan talenta-talenta kami yang sudah Engkau karuniakan kepada kami musnah begitu saja, tapi biarlah kami terus berkarya dan kami terus melayani di tengah situasi seperti ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah keluh kesah kami, inilah keresahan kami ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama-Mu yang penuh dengan kuasa dan keajaiban. Haleluya, amin. Mari kita senantiasa mengikut Tuhan, karena bersamanya kita akan senantiasa dikuatkan. Kita pujikan, ikut Dikau saja Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah sertai kami semua dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga ibadah kami pada kesempatan kali ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya kasih setiamu yang melingkupi kami selalu tercurah pada kami sepanjang saat ini, selalu kami rasakan dan dapat kami tularkan kepada teman-teman kami semua, dimanapun teman-teman kami berada. Dan kami mohon agar Engkau terus sertai kami, lingkupi kami, berikan kami kekuatan, dan kiranya anugerah dan damai sejahtera-Mu selalu tercurah pada kami semua, dimanapun kami berada saat ini sampai selamanya. Amin. Oke teman-teman, sekian dari ibadah online kita kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe. Stay safe everyone. Bye-bye.